Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang metabolisme, yaitu fotosintesis dan kemosintesis. Metabolisme adalah proses kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup atau sel. Metabolisme juga sering disebut dengan reaksi enzimatis, karena metabolisme selalu menggunakan katalisator enzim. Berdasarkan prosesnya, metabolisme dibagi menjadi dua bagian, yaitu anabolisme dan katabolisme. Kali ini kami akan membahas tentang anabolisme. Anabolisme yaitu proses pembentukan molekul yang kompleks dengan menggunakan energi yang tinggi, misalnya seperti fotosintesis dan kemosintesis. Energi yang digunakan yaitu energi cahaya matahari. 6 CO2 ditambah dengan 6 H2O dibantu dengan cahaya matahari dan klorofil akan menghasilkan CH12O6 ditambah 6 O2. Fotosintesis adalah proses penyusunan atau pembentukan dengan menggunakan energi cahaya atau foton. Pada kloroplas, terjadi transformasi energi, yaitu dari energi cahaya sebagai energi kinetik berubah menjadi energi kimia sebagai energi potensial berupa ikatan senyawa pada glukosa. Pada tahun 1937, Robin Hill mengemukakan bahwa cahaya matahari yang ditangkap oleh klorofil digunakan untuk memecahkan air menjadi hidrogen dan oksigen. Peristiwa ini disebut dengan fotolisis atau reaksi terang. H2 yang terlepas akan diikat oleh NADP, terbentuklah NADPH2, sedangkan O2 tetap dalam keadaan bebas. Di dalam proses fotosintesis akan terjadi reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang berlangsung pada bagian gerhana dengan sumber energi cahaya matahari. Hasil reaksi ini adalah O2, ATP, dan NADPH2. Sedangkan reaksi gelap menurut Blackman berlangsung pada stroma dengan sumber energi dari hasil reaksi terang, yaitu ATP dan NADPH2. Hasil dari reaksi gelap adalah zat makanan berupa glukosa. Komosintesis adalah pembentukan karbohidrat tanpa cahaya. Organisme yang melakukannya adalah bakteri dan non-klorofil. Proses utamanya menggunakan energi hasil oksidasi. Bahan bakunya mentana, nitrit atau nitrat, belerang dan besi, dan lokasinya terjadi di sitoplasma sel. Misalnya bakteri sulfur, bakteri nitrat, dan bakteri nitrit. Kesimpulan anabolisme. Anabolisme penyusunan bahan organik, reaksi pembentukan molekul organik di dalam sel. Anabolisme dibagi menjadi dua, yaitu fotosintesis dan kemosintesis. Fotosintesis dibagi menjadi dua tahap. Pertama, reaksi terang. Reaksi terang terjadi di tilakoid atau gerhana. Terjadi penangkapan energi cahaya dan fosforiasi. Yang kedua, reaksi gelap. Reaksi gelap terjadi di stroma. Pada reaksi ini terjadi 3 tahap, yaitu fiksasi, reduksi, dan regenerasi. 2. Kemosintesis. Kemosintesis adalah anabolisme menggunakan energi kimia. Misalnya bakteri sulfur mengoksidasi hidrogen sulfida menjadi air dan sulfur. Bakteri nitrit mengoksidasi amonia menjadi nitrit. Bakteri nitrat mengoksidasi nitrit menjadi nitrat.